Hadir. Hadir, Pak. Kameranya nggak bisa dibuka ya? Oke, Alia. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Aul. Aul. Mana si Aul? Dea. Hadir, Pak. Devira. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Dalu. Nadia. Hadir, Pak. Fokusnya dilewati, Pak. Oh iya. Sorry. Linda. Hadir. Oke, sorry ya. Ya, Reza. hadir. Rizka. Hadir, Pak. Terus Silviana Cindy. Hadir, Pak. Terus Siti Apriliani. Siti Apriliani. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Fiona. Hadir, Pak. Terus Tina. Hadir, Pak. Udah ya? Udah kan? Udah. Oke, kelas 11 AK kita akan ini pada keluar di sana di dalam sama Sepina itu. Jadi 11 AK atau di kelas 11 itu kemarin saya kasih tugas itu udah selesai apa belum yang kemarin? Belum, saya mah. Kenapa belum? Gimana, susah atau Udah. gimana? Udah yang mana, Pak? Yang kemarin, tugas kemarin. Eksplanasi ya? Iya. Ya, kirim, Pak. Ketiga bukan belum dikirim. Belum dikirim. Iya, belum. Oh, ya udah dikirim ya. Belum dipoto. Dikirim, Iya, Pak. dipoto. Terus, kan kalian bukannya kalian sekarang kesini ya? Ke sekolah ya? Besok, Pak. Besok. Besok. Oh, sudah besok. Jadi nggak bisa. Oke. Nanti, Kamu di kalian semua kan? hah? Tugas Bapak di PowerPoint semua. Di PowerPoint? Semuanya di Itu di
Di Classroom. Di Classroom. Iya. Ya, semuanya di Classroom. Nanti Aku nggak ada kan ya. Di Polio kan ya Pak Kebak. iya ditulis dikumpulkan di Classroom. Semua tugas itu dikumpulkan di Classroom, tapi nanti kan disuruh bawa tuh yang di bawah itu di kertas folio. Berarti ditulis semuanya. Ditulis. Kalau yang udah di Word nggak apa-apa. Nah, berarti kalau yang di Word jika di print. Oke. Nah, yang kemarin gitu kan kemarin tugasnya itu suruh nyari eksplanasi dua eksplanasi, dua teks eksplanasi, jadi gampang kan tugasnya, nggak susah. Oke, materi ya. Jadi kalau di teks eksplanasi itu sedikit materinya, karena eksplanasi itu kan memang teks yang biasanya bukan suka ya. Eksplanasi itu biasanya kita temui karena itu hubungannya dengan sosial dan hubungannya dengan fenomena alam. Kalau masih ada fenomena alam kan seperti hujan, bukan fenomena alam yang mistis ya. Itu fenomena alam seperti hujan, terus terjadinya tsunami, itu kan ada proses terjadinya. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa teks eksplanasi itu bersinggungan dengan hal-hal yang berada di sekitar kita. Eksplanasi ya. Jadi gimana caranya kita untuk mencari tahu eksplanasi itu, ataupun cara kita membuat itu kan yang saya kasih tahu itu harus tahu strukturnya. Struktur dari eksplanasi itu ada penjelasan umum, sifatnya proses, dan yang terakhir itu penutup. Ini bisa dibedakan contohnya. Identifikasi struktur dari teks eksplanasi. Cara mengidentifikasi yang kemarin ya. Cara mengidentifikasinya yaitu identifikasi fenomena. Yang pertama, fenomena itu terkait dengan bisa jadi fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena lainnya. Kalau fenomena alam itu kan seperti hujan, kalau angin puting beliung, banjir. Banjir dibagi jadi dua, ada banjir karena masyarakat atau karena ulah manusia, karena alam di alamnya, jadi karena fenomena alam. Ada sosial, ada fenomena budaya, itu bisa kalian cari. Terus yang kedua itu penggambaran rangkaian kejadian.
cara mengidentifikasinya itu ya. Cara mengidentifikasinya yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Di sini dia itu merinci proses kejadiannya secara relevan dengan fenomena yang diterangkan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa, atau mengapa bagaimana. Jadi rinciannya seperti ini. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana yang tadi akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Tersusun secara kronologis, secara otomatis, itu akan menjelaskan kejadian dari awal sampai kejadian berakhir. Misalkan contoh pertanyaannya bagaimana hujan itu bisa terjadi, atau bagaimana yang sosial ya, bagaimana kemiskinan itu bisa makin melonjak di Indonesia. Nah, kayak gitu. Dia yang diawali dengan kata bagaimana itu akan dijelaskan secara mendetail atau secara kronologis dari tahap-tahapannya, tahap masing-masing. Selanjutnya rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu kalau misalkan kamu melakukan sesuatu akan mendapatkan sesuatu. Begitu. Misalkan saya minum, berarti saya haus, berarti saya harus minum. Penyebab haus saya karena saya tidak minum. Itu sederhananya gitu. Itu hukum kausalitas. Sebab akibat. Sebab, misalkan contoh ini, sebab terjadinya patahannya tektonik, terjadi akibatnya akan melahirkan atau akan menjadikan gempa bumi dan banjir. Terus yang selanjutnya ulasan review berupa komentar atau penilaian yang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi review itu penegasan ulang yang dari awal sampai dari pembuka, dari struktur pertama ke struktur kedua sampai diulas kembali di struktur terakhir. Jadi disentuh ulang aja atau dikasih kesimpulan di situ. Nah, ini dari struktur eksplanasi kan. Jadi kalau struktur pertama itu berisi tentang latar belakang, yang kedua itu berisi tentang kronologis dan penyebab atau alasan. Dan selanjutnya ada komentar atau alasan untuk mengomentari si yang terjadi tersebut. Yang untuk kaidah-kaidah kebahasaannya yang kemarin belum terlalu lengkap. Ada di kaidah kebahasaan itu ada beberapa. Di sini kaidah kebahasaan dalam buku kaidah kebahasaan itu ada konjungsi kausalitas atau yang tadi konjungsi hubungan sebab akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi hubungan kausalitas itu sebab dan akibat. Ini adalah konjungsi. Konjungsi itu kan kata umum untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, walaupun satu kalimat dengan kalimat yang lainnya tidak memiliki makna yang sama, tapi dihubungkan oleh hukum kausalitas atau konjungsi kausalitas. Jadi ada satu kalimat dengan kalimat yang lain di teks eksplanasi itu saling berhubungan karena dimasukkan oleh konjungsi kausalitas antara sebab dan akibat. Terus selanjutnya ada konjungsi kronologis atau hubungannya dalam waktu. Hubungannya itu tentang waktu. Di sini kan contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya dan sebagainya. Nah, eksplanasi berpola kronologis menggunakan banyak keterangan waktu
pada kalimat-kalimatnya. Nah, contohnya kan bahwa nih, waktu itu kan bukan hanya ya, kalau kita berbicara tentang waktu, bukan hanya soal angka, bukan hanya soal angka. Nih, pada bulan yang di garis miringin semua ya, dimiringin semua itu adalah konjungsi ataupun menjelaskan tentang waktu. Nih, pada bulan keempat, terus dalam bulan kelima, selama bulan ke-6, setelah 7 bulan, terus selama bulan ke-8 dan ke-9, itu semuanya menentukan waktu dari mulai 4 sampai bulan ke-8 dan 9. Itu kan berurut ya, kronologis. Nih, berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, kata eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, mereka, dan lain-lain. Jadi kata ganti ataupun kata ganti untuk di teks eksplanasi itu bukan kata ganti orang, tapi kata ganti benda mati. Ada kata ganti hidup dan ada kata ganti untuk benda mati. Ya, ini kan seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, dan segala macam. Karena objek dijelaskan berupa fenomena tidak berbentuk personal. Dalam teks eksplanasi itu ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Ini contoh kata-kata pasif. Dalam teks tersebut akan dijumpai kata teknis ataupun peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologis yang muncul. Jadi tergantung apa yang dibahas. Kalau misalkan tentang kelahiran berarti secara otomatis istilah-istilah biologis. Kalau tentang alam, berarti istilah-istilah tentang alam, tentang kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang berhubungan dengan alam. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam eksplanasi tergantung apa yang dibahas, dan kalimat-kalimatnya itu menyesuaikan dengan apa yang dibahas. Demikian pula topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kebaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial sering dimunculkan. Jadi yang tadi kata saya sesuai dengan apa yang dibahas di dalam teks eksplanasi, gitu. Nah, selanjutnya itu bagaimana caranya kita memproduksi ataupun menentukan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Jadi udah ada, terus bisa dikembangkan dengan bahasa sendiri. Dan bagaimana caranya menulis teks eksplanasi. Sebenarnya kalau misalkan menulis teks eksplanasi itu harus ada riset, karena eksplanasi itu membutuhkan fakta dan data, karena menjelaskan tentang proses. Nah, di sini kan sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses kejadian dengan sejelas-jelasnya. Teks eksplanasi banyak menggunakan fakta, baik itu untuk menunjang alasan ataupun sebab atas peristiwa yang dipaparkan. Luasnya wawasan dan pengetahuan kita berkenaan dengan topik yang akan dibahas, yang akan ditulis juga sangat utama. Jadi
informasi kita harus banyak tentang sumber yang akan kita bahas. Penulis harus menyiapkan berbagai sumber untuk dapat mengembangkan topik yang dipilihnya secara mendalam. Kalau tidak demikian, isi tulisan akan dangkal dan tidak memberikan sesuatu yang baru bagi pembacanya. Apa itu isi tulisan yang dangkal? Jadi isinya itu tidak berbobot, jadi biasa aja gitu kalau dalam sederhananya biasa aja. Cara menentukannya itu ataupun menentukan pola pengembangannya pertama menggunakan hukum kausalitas tadi, hubungan sebab akibat. Dalam pengembangan preeksplorasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian atau gagasan pengembangnya. Namun demikian dapat juga terbalik, akibat dijadikan gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perincian. Jadi bisa dibalik, akibatnya duluan, jadi sebabnya belakangan. Tergantung enaknya kalian membuatnya kayak gini. Selanjutnya, persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antar bagian-bagiannya, proses itu dapat disebutkan proses kausalitas. Yang tadi ya, proses sebab akibat. Gempa bumi melanda wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Ini penyebabnya. Ini akibatnya. Terus yang kedua itu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu atau berurutan dari satu kejadian atau peristiwa. Jadi kalau pengembangan proses itu berurutan ya, dari awal terjadinya sampai terjadi, dari awal permasalahan bisa terjadi seperti itu sampai terjadilah hal yang dibahas di dalam proses ini. Yang pertama, langkah-langkahnya itu mengetahui perincian secara menyeluruh dulu. Jadi harus dirincikan dulu apa yang mau kita bahas. Baik lagi sih sebenarnya informasinya harus banyak. Jadi kalau misalkan informasi yang sudah banyak harus dirangkum dan dirincikan mana yang akan dibahas dan mana yang akan dibuat prosesnya. Terus yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian. Nah ini kan pembagian dari awal, tengah-tengah, akhir. Itu kan dibahas nanti ditentukan mana di awalnya, mana akhirnya, mana tengahnya, mana akhirnya. Selanjutnya menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga membaca dapat melihat urutan itu dengan jelas. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, maksudnya itu tidak memiliki makna yang ambigu. Maksudnya makna yang ambigu itu makna yang memiliki kata-kata yang memiliki dua makna. Jadi kalau misalkan katanya itu disebutkan itu memiliki dua makna, kalimatnya memiliki dua makna, jadi secara jelas dia tidak memakai majas, sebenarnya tidak ada layak majasan di pola teks seperti ini, tidak ada majas-majasan. Jadi kalau misalkan di teks di eksplanasi itu karena teksnya fakta, dia tidak memakai majas-majas. Ini contohnya pada bab keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Pada bulan kelima mulai tumbuh rambut pada kemudian tumbuh pada kepala. Ini kan proses ya, proses terjadinya atau bayi ya. Proses terjadinya dari embrio atau dari sel yang ada dalam rahim tuh jadi bayi. Ini kayak gitu-gitu, kayak gini.
Ya, untuk teks eskalasi di kelas 11 AK dicukupkan. Kalaupun ada yang ditanyakan ataupun kurang paham, silahkan ditanyakan. Saya harap tidak puas, karena kalau udah puas mah udah di sini aja. Saya harap kalian bisa nyari lagi yang lebih paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? 11 AK cukup? Nggak ada Pak. Cukup ya. Kalau misalkan cukup, terima kasih sudah masuk ke menit Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.